Shalom, salam harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Bereas. Tibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang Yahudi di kota Berea dikatakan lebih baik? Hari ini kita akan belajar beberapa prinsip atau sikap teladan rohani yang mereka tunjukkan. Mereka dikatakan lebih baik karena dalam hal ini mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Beberapa persoalan orang Kristen dalam menerima firman Tuhan kadangkala disebabkan yang pertama, adanya kekerasan hati, tidak mau berubah, tidak mau hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, karena ada rasa khawatir, rasa takut, bahkan penuh dengan penghakiman terhadap ajaran-ajaran yang akan mereka terima, terhadap gembala-gembala mereka, terhadap hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yang ketiga, merasa pengajarannya paling benar, merasa hidupnya paling baik, lebih baik dari orang lain, sehingga mereka merasa tidak perlu diajar, dan mereka hidup di dalam kesombongan. Hari ini kita diingatkan menerima firman Tuhan harus dengan kerelaan hati. Yang kedua, ada beberapa sikap lain yang kita belajar dari orang-orang Yahudi di kota Berea adalah mereka menggunakan kitab suci sebagai standar tertinggi mereka. Inilah yang membuat mereka tidak khawatir terhadap ajaran yang akan mereka terima dari Paulus. Karena apa? Karena mereka pasti akan mengkonfirmasikan semuanya itu dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang Kristen selalu mengutamakan Alkitab sebagai standar tertinggi untuk mengukur segala sesuatu. Jangan sekedar atau hanya menerima kesaksian, ajaran-ajaran, lalu mengkonfirmasikannya hanya dengan pengalaman hidup kita, tetapi harus dikonfirmasi dengan Alkitab sebagai standar tertinggi kita. Selain mereka menggunakan kitab suci sebagai standar tertinggi mereka, mereka juga menyelidiki kitab suci itu setiap hari. Ini pola hidup yang sehat. Mereka tidak hanya ke rumah-rumah ibadat setiap hari Sabat untuk mendengar atau menerima firman Tuhan, tetapi setiap hari mereka punya sikap hidup untuk menyelidiki kitab suci. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, senantiasa terus-menerus hidup dengan pola hidup yang sehat, menyelidiki firman, membaca firman, belajar firman Tuhan dengan tanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting untuk kita lakukan, karena apa yang kita pelajari ini akan membuat kehidupan kita semakin baik, semakin juga mengarah kepada kehendak Tuhan, di mana Roh Kudus memimpin kita di dalam belajar firman Tuhan. Dan hari ini, mari terima firman dengan segala kerelaan hati. Gunakan Alkitab sebagai standar tertinggi di dalam kehidupan kita. Dan selidiki, belajarlah firman Tuhan dengan tanggung jawab, dan Roh Kudus akan memimpin kita semua untuk hidup seturut kehendak Tuhan, seturut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.